kenapa tiba-tiba saya dinyatakan positif? Saya tidak pernah PCR ya. Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang ini saya sama Mbak Novi. Sorry, maaf, kolat saya sama Pak Herman gitu ya. Ini imam besar kami di Koppel, ketua yayasan. Tapi teman-teman sekalian, sengaja saya memulai dengan nama Mbak Novi gitu ya, karena ini sebentar kita akan bahas tentang Mbak Novi sama Pak Herman. Beliau ini apa ya? Kalau bulan lalu kita pernah mendapatkan di konten ini kita buat viral seorang ibu-ibu tiba-tiba di COVID kan. Nah, beliau ini tiba-tiba dapat juga komunikasi dari Kementerian Kesehatan ya, yang tidak sehat. Kementerian Kesehatan ternyata tiba-tiba dinyatakan positif. Saya bilang mungkin positif rezeki, ternyata bukan positif rezeki, tapi COVID gitu ya, walau-walau gitu. Teman-teman sekalian, sebelum kita ke situ, saya biar kita tanya beliau ini kan baru datang dari, saya sudah sama beliau sudah 3 minggu gitu ya. Ya. Sudah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu datang ke sini tanggal 8 Februari. Dalam rangka apa itu Pak Herman ke sini? Ada kebetulan kita ada tanda tangan MOU dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Barat di Desa Kiarasari. Kempin Cipudale. Iya, di Camp Cipudale. Jadi ya teman-teman, jadi saya sama Pak Herman ini sama teman-teman lain itu 8 Februari kemarin tiba dari Makassar. Nah, nginap di rumah ini, kemudian besoknya kita ke camping Cipudarle, ke Desa Kiarasari gitu ya, titik terakhir Kabupaten Bogor. Di atas kita camping seminggu, persiapan MOU sama Bawaslu Jabar, Bawaslu RI dalam rangka menyusun pemilu berintegritas. Nah, di sana kita seminggu itu bersuka cita betul gitu ya. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan balik ke sini itu hari itu ya atau besoknya? Tanggal 22 masuk. Kita tanggal 22. Kita balik dari sana, tanda tangan kan tanggal hari Sabtu kan? Hari Sabtu itu tanda tangan. Jadi hari Sabtu tanggal berapa itu? Masuk dari Kemenkes itu tanggal 21 dari Kemenkes gitu ya. Jadi terus kita saya pas ya. dihubungi oleh pihak Puskesmas tanggal 22. Jadi Ya. 2 hari saya berurusan dengan masalah ini. Ya, jadi teman-teman, sorry kita ke situ. Jadi kami camping ini sama Pak Herman. Itu ternyata kami suatu minggu di atas camping di atas Gunung Halimu gitu ya, camping Cipudale. Itu kemudian mendesain strategi persiapan menyambut pemilu berintegritas. Ternyata ada WA masuk setelah perjalanan pulang ya. Ya. Pulang itu sudah tiba di sini. Pasti di sini. Ya. Untung tidak di atas itu, untung tidak di atas gitu ya. Tiba-tiba dapat WA kalau Pak Herman ini dalam status positif. Coba kalau seandainya sebelum kita kemah gitu ya, sebelum kita camping, buyarlah semua penandatanganan itu gitu ya. Nah, itu gimana Pak Herman tiba-tiba dapat itu? Ya, saya dari perjalanan dari camping itu kan Di COVID kan gitu. Ya, tiba-tiba setelah di sini itu tiba-tiba ada WA dari Kemenkes. WA tertulis dari Kemenkes atas nama Kemenkes RI, Kementerian Kesehatan RI, bahwa yang bersangkutan karena masuk di HP saya ya. Dinyatakan positif berdasarkan dengan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan, dinyatakan positif hasil PCR tanggal 22 Februari tahun 2022. Saya tiba-tiba kepikiran, kapan saya PCR terakhir saya antigen untuk waktu berangkat dari Tanggal 7 Makassar tanggal 8. Tanggal 8. Statusnya negatif. Kalau perempuan untuk vitamin hamil positif itu rezeki. Terus saya kan panjang itu dari Kemenkes. Bisa dibaca nggak dari Kemenkes itu? Ya sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Ini panjang sekali. Bagaimana mengantisipasi kalau kita sedang COVID, ada petunjuknya di sini. Saya kemudian membaca
terus ke bawah saja dulu. Meskipun saya dari awal, kenapa tiba-tiba saya dinyatakan positif, saya tidak pernah PCR ya. Nanti kemudian saya lihat kembali ke atas, ternyata ada nick. Nick kamu saya juga, nick saya tidak hafal karena panjang kan? Iya. Ternyata nomor telepon Anda saja belum dihafal kan? Iya. Saya coba kepikiran karena ini nomor yang saya pakai ini nomor baru. Ya. Setelah saya tiba di Bogor itu kan saya berganti nomor, mengganti nomor saya yang baru. Nah, di sini tertulis halo dengan nomor nick sekian, ya. Ya jangan dibaca lah, itu data pribadi gitu. Data pribadi ya, saya kira tidak. Nah, itu kemudian dinyatakan positif. Saya kan awalnya tidak membaca ini, saya langsung ke positif dengan apa saya dinyatakan positif dan diminta untuk mengisolasi diri kan. Nah, tapi saya bercanda saja hari itu. Terus besoknya, karena ini adalah sistem dan itu kan bukan orang ya, cuma besoknya saya dihubungi oleh Ibu Imelda dari Puskesmas Sukamaju baru Topas Depok. Dia minta untuk saya Tapos Depok. Saya kemudian membalas bahwa saya bukan Mbak, karena beliau panggil saya Mbak, saya adalah Daeng dari Makassar. Gitu. Jadi bukan Mbak ya, sorry, bukan. Tadi saya panggil Mbak Novi, ternyata bukan. Ini Daeng Herman, gitu ya. Nah, saya kemudian diberitahu bahwa yang punya nomor ini, ya nomor yang saya hubungi ini dinyatakan positif. Saya langsung telepon pihak puskesmas. Ini saya ini negatif sejak dari Makassar terbang tanggal 18 itu dinyatakan negatif, sehingga saya bisa terbang ke Bogor. Ke Bogor ini, tiba di Bogor. Saya tidak pernah PCR. Karena vaksin sudah 2 kali vaksin kan? Sudah 2 kali vaksin. Nah, kemudian beliau minta apakah ada nama Novisa Fitri, keluarganya atau apa. Saya nggak tahu, sama sekali tidak tahu siapa itu Novisa Fitri. Kecuali temannya pernah namanya Novi. Nah, yang jadi saya kemudian kepikiran berarti ini nomor, padahal saya beli nomor ini waktu mendaftar itu pakai kakak saya. Dan itu nomor baru. Nomor baru di konter, didaftarkan dengan memakai nomor kakak saya. Yang saya tidak. Tapi yang menarik itu nick loh, nick. Iya, justru saya melihat bahwa sistem yang ada di Kementerian Kesehatan terkait dengan COVID ini, dengan berbagai informasi kepada pasien ini, sistemnya bermasalah. Tidak ada perlindungan terhadap data pribadi orang yang masuk ke dalam sistem itu yang kita mungkin itu lebih banyak kita persoalkan ketimbang dari nama Novi itu. Jadi bukan persoalan Novi Safitrinya ya, mau maaf Mbak Novi gitu ya. Jadi bukan persoalan, tapi ini adalah kebocoran data pribadi. Bayangin loh Mbak Novi, data pribadinya, nicknya itu kemudian sampai ke Pak Herman gitu ya. Nah, itu berbahaya karena kalau orang lain, kalau Pak Herman kan orang baik gitu ya. Kalau orang lain bisa menggunakan data pribadi itu untuk dibajak. Apalagi ini dengan status positif COVID kan, dengan berbagai macam yang harus dilakukan, dan saya kira bukan hanya ini, kalau data pribadi bisa bocor dengan WA yang begitu seperti yang saya terima, padahal bukan untuk saya, itu sangat berbahaya saya kira. Ya, nah ini kan ada WA masuk, ya. Lengkap selanya. Jadi ada WA masuk dari Kemenkes. Ya. Lengkap dengan nomor NIK, terus kemudian ada dari nama orang gitu ya, dikirim kepada orang yang berbeda. Terus yang menelpon ke siapa? Pak Herman yang inisiatif menelpon ke puskesmasnya atau orang puskesmasnya? Puskesmasnya yang WA ke saya. Baru telepon balik. Iya, saya yang telepon balik. Di situ tadi lengkap ya, nomor NIK itu lengkap ya, Mbak Safitri ya, Novi Safitri, lengkap sekali gitu ya. Nah itu bahayanya kalau gitu ya. Nah saya ingin bergeser sedikit ke soal efek gitu ya. Ini soal perlindungan data. Kalau kita ingat, pernah kebocoran data itu pernah di toko online gitu ya. Lazada dulu, toko saya agak lupa gitu ya. Tokopedia kalau nggak salah juga. Lalu kemudian ya intinya toko online lah gitu ya. Lalu kemudian BPJS. Lalu kemudian termasuk sebenarnya yang agak mengerikan kemarin itu juga perlindungan Peduli Lindungi gitu ya, juga sempat
agak ngeri kita dihebohkan ada potensial bocor data pribadi kita. Nah itu gimana itu Pak Herman soal ini sampai kebocoran data itu rawan sekali kita di Indonesia. Iya, seperti yang saya bilang tadi, ini kan sebenarnya undang-undangnya sudah di sementara pembahasan di DPR nih. Sudah Di support DPR, gitu ya? Iya. Teman-teman koalisi masyarakat sipil untuk perlindungan data pribadi ini sudah 2 tahun yang lalu ini diskusi terus dan memberikan masukan ke DPR RI untuk pembahasannya. Namun sampai sekarang ini belum kunjung selesai ditetapkan di DPR. Apa itu ya alasannya sampai belum diketuk palu ya? Padahal kalau undang-undang memindahkan ibu kota negara cuma cepat sekali. 1 malam selesai gitu loh. Tapi ini perlindungan data pribadi kok? Apa karena data pribadi anggota DPR itu disembunyikan atau gimana tuh ya? Nggak paham juga. Apa? Ya kita juga tidak tahu ya seperti apa di DPR sana karena hal-hal yang krusial yang menjadi yang bisa cukup bermasalah itu seperti yang kita diskusikan saat ini itu harusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan ya. Ketimbang bisa dilihat undang-undang yang misalnya undang-undang cipta kerja terus undang-undang IKN gitu ya, IKN ibu kota negara ini itu begitu cepat untuk diselesaikan. Padahal pernah loh ada istana negara di Makassar itu. Oh iya. Itu negara kecil gitu ya. Negara kecil, apalagi itu dulu. Itu dulu lah ya, gitu dulu. Tahun 2019. Sekarang kita pindah ke Kalimantan gitu ya. Nah, maksud saya ini kan ada priority, ada problem data pribadi yang potensial selalu dicuri gitu ya. Sebenarnya apa sih masalah sampai kemudian paling krusial di data pribadi kita itu? Dimanfaatkan untuk apa aja sih biasa? Kalau semua Pak Herman? Iya, termasuk saya kira potensial yang saya berurusan selama 2 hari kemarin. 2 hari ya? 2 hari 21. Sebelum jam itu, cerita dulu perasaannya. Apa itu data kaget kan? Iya. Kekagetan saya pertama karena saya dikirimi dari Kementerian Kesehatan RI itu soal status saya positif, sementara saya tidak pernah PCR kan. Saya dari Makassar antigen dan negatif, setelah itu tidak meskipun pernah positif dulu kan? Iya, pernah positif. Jadi apa istilahnya dulu waktu masih awal-awal ya tahun 2002. Jadi Pak Herman sebenarnya pernah masuk di penyintas ya? Saya kena COVID itu di tahun Desember 2 tahun lalu. 2020. Oh, 2019. 2020. 2020 ya. Desember 2020. Jadi pernah. Ya. Tapi dapat WA ini malah panik. Saya panik. Paniknya itu karena sudah pernah merasakan rumah sakit. Tiba-tiba masuk di HP saya kan, nanti setelah lama-lama saya baca kembali ada ternyata nick saya tidak saya hafal, nick yang dikirim oleh Kemenkes juga ini saya tidak hafal. Jadi saya lihat ternyata atas nama Ibu Safitri nicknya, dan itu dikirim ke saya dengan status positif. Ternyata dikirimnya bukan kepada orang yang bersangkutan. Nah itu ini sehingga saya ini kan sistem ini yang dari sistem yang tapi sudah diklarifikasi kan di puskesmas. Ya, klarifikasinya saya klarifikasi ke jawabannya puskesmas. Waktu saya telepon kenapa bisa terjadi seperti ini, beliau bilang, saya tahu nih kenapa bisa juga terjadi seperti ini. Ibat tidak tahu, aku lebih tidak tahu gitu ya. Iya, yang di sana kan yang punya sistem. Nah, kita kembali ke persoalan tadi, Pak Herman. Apa efek dampak yang paling krusial dari soal data pribadi kita? Banyak saya kira. Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan orang warga negara yang disalahgunakan datanya, dan bahkan terjadi bisa pemerasan, bisa untuk kejahatan yang lain, dan itu saya kira sangat merugikan warga negara. Karena itu kan peta data ya. Baik, makasih Pak Herman. Teman-teman sekalian, ini sengaja saya ngobrol dengan Pak Herman meskipun ini
beliau adalah imam kami gitu ya. Beliau adalah ketua yayasan di Koppel dan kita semua sempat tiba-tiba agak tercengang gitu ya, karena ketika menceritakan bahwa beliau mendapatkan WA dari Kemenkes yang awalnya kita begitu happy habis pulang dari camping bersukaria gitu ya, dari camping selama seminggu menikmati alam yang sejuk, tiba-tiba pulang ke sini dapat WA kalau beliau positif gitu ya. Nah, panik, karena paniknya bukan main karena yang bersangkutan ini tidak pernah PCR tiba-tiba dinyatakan positif. Teman-teman sekarang bukan persoalan di soal adalah menyatakan positif saja dengan tidak positif gitu ya, tapi yang menjadi problem adalah ini soal kebocoran data pribadi. Dan sekali lagi soal kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Ini bukan kebocoran tapi kesalahan menginformasi kepada orang lain, dan di dalam itu adalah ada data pribadi seseorang yang sangat fatal gitu ya. Yang banyak terjadi adalah kebocoran data pribadi. Kita segmen ke belakang dan itu pernah terjadi kebocoran sampai ratusan, hampir jutaan data pribadi jumlah penduduk kita gitu ya, yang diselenggarakan oleh orang lain diperdagangkan. Dan sejatinya sekali lagi negara harus hadir untuk kemudian segera memperbaiki sistem kita, karena bagaimanapun juga data pribadi salah satu menjadi kekuatan negara kita. Terima kasih teman-teman semua, terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.